Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ketua Pujuang Subuh, Saudara Nando yang dirahmati Allah. Di sini ada juga Saudara Azizan, saudara yang lain yang juga saya belum hafal namanya, dan terutama jamaah Musholla Al-Muhibbah. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur betul kita kepada Allah pada subuh kali ini kita digerakkan oleh Allah sehingga dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semua orang, sebagian besar orang mungkin mendengar juga suara azan. Kalau sekarang suara azan ini tidak hanya terdengar dari sebelah kanan, di kiri, belakang, depan, semuanya bersahutan. Tapi tidak semuanya mau bangkit untuk bergerak bersolat subuh berjamaah di langgar musholla ke masjid. Itu yang pertama disyukuri dulu kepada Allah. Iman kita menggerakkan jasad kita ini. Sholatlah. Sebelum saatnya nanti kita diantar oleh kawan-kawan untuk sampai sholat ke masjid musholla. Lagi ada badan sehat, masih diberikan waktu yang luang, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Oleh karena itu kita bersyukur. Ya. Orang yang sholat sunat subuh saja, ada 2 rakaat, khairun ya minad dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan pernah kita berhenti untuk terus sholat. Ya. Maka di Masjidil Nabawi ada namanya arba'in. Ya, dalam hadis riwayat Ahmad itu fadilah searba'in itu pertama diampuni dosa, dimasuk ke dalam surga, juga dijauhkan daripada sifat munafik. Ya. Kalau kamu mau lihat orang yang berimannya kuat atau tidak, lihatlah di subuhnya, ya. Di sholat subuhnya. Kenapa 40 waktu tidak boleh berhenti? Untuk membiasakan setiap waktu bisa sholat ke masjid. Kata Rasulullah, kalau ingin bikin rumah carilah 2 tempat, ya. Kalau bisa, pertama dekat masjid, yang kedua dekat kuburan, ya. Bu, oh bu, ada punya menantu dah? Ada menantu yang belum punya rumah dah?
Nah, kalau belum punya rumah, belum beli tanah, lagi nak usaha cari tanah, kalau bisa nak carilah rumah tuh, nak buat rumah kalau bisa pertama itu dekat masjid, dekat langgar, dekat musola, supaya kau tuh setiap semayangnya ke masjid. Bah semayang kau biasanya wirid panjang kau di masjid kau lah. Kau di rumah biasa semayang kiri kanan langsung pergi. Ya. Mungkin wirid yang paling panjang untuk hari kau mungkin subuh kau lah. Zuhur kakek mungkin tak sepanjang kau lagi. Ya nak? Itulah ya. Awalnya ada niat nak semayang sunat, tapi nengok kawan masuk masjid tegak, kalau dah enak pula langsung duduk ya tegak juga lah semayang sunat. Itulah ya. Dekat masjid kau dapat. Kalau memang tidak dapat nian rumah dekat masjid, dia kalau ke langgar kat musola minimal dekat kuburan jadilah. Ya. Kenapa dekat kuburan? Agar hidup tuh ingat mati, cepat insaf, cepat sadar. Pada orang ini manusia tidak bisa dinasihati. Ada 3 orang yang payah dinasihati. Pertama perokok, yang kedua penjudi, yang ketiga pendukung pasangan calon presiden. Atau payah yang kita nasihati. Ya, tidak terlalu dinasihati. Itu tentu kata dia itulah ya. Nah, tapi sudahlah. Ya. Oleh karena itu, ya manusia namanya. Nah, cara hukum matematika umur kita ini bertambah. Tapi hakikatnya kesempatan hidup kita ini kan makin lama makin kurang. Nah, sekarang mulai kurang. Saya tahun 2023 udah dapat kacamata dah. 2024 udah pakai kacamata. Kenapa? Karena huruf ni lah bertemu baik. Tak ada lagi nampak aman. Apalagi kalau macam khutbah tu, tak pula pakai lampu, harus pakai kacamata. Artinya apa? Kata orang, ya, insaf, sadar, supaya kalau istilah kata Sayyidina Umar itu hasibu ampusakum qabla antu hasabu. Nah sebenarnya saya ini sudah bawa kitab atau buku namanya Sulamut Taufik. Ya ini kitab fikih, kemudian ada tauhidnya juga, ya ada akidahnya juga di dalamnya. Tapi ini Syafi'i mazhabnya. Jadi saya ingin coba kitab ini. Hari ini tidak salah waktu Isra kita jam berapa? 6:16 ya. Ya. Kita usahakan sebelum Isra selesai ya. Sedapat-dapatnya ngaji kita hari ini. Apalagi ini bulan Rajab. Ya. Bulan Rajab kok kita lah diingatkan ke Ramadan. Kita selalu kita dengar doa bulan Rajab ini, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah berikan kami keberkahan di bulan Rajab, bulan Sa'ban, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Minta sampaikan umur kita kepada bulan Ramadan. Dari 12 bulan Hijriah itu ada 4 bulan haram. Orang nyebut bulan haram. Zaman Rasulullah itu bulan haram itu tidak boleh perang, tidak boleh bermusuhan dan sebagainya. Apa itu bulan 4 haram itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Rajab ini masuk dalam bulan haram. Siapa yang beribadah di dalamnya, pahalanya dilipat gandakan Allah. Siapa yang berbuat dosa di dalamnya juga, dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Oleh karena itu, apapun itu, bulan Muharram ini banyaklah ibadah kepada Allah. Semampu-mampu kita. Yang kita tahu sajalah ya. Kalau memang tahu apa sembahyang sunat tasbih, sembahyanglah. Itulah diperbanyak. Ya. Ini hari ini kita bicara tentang syarat sholat berjamaah. Ya. Bisa saja yang kita ngaji pada hari ini tidak sama dengan yang dingajikan orang lain. Bisa jadi dia mungkin pakai kitab lain. Nah, selama itu masalah ijtihadiyah bisa saja berbeda. Ya.
Tapi kalau sudah masalah yang sifatnya qat'i tidak bisa dirubah-rubah, ya. Tujuh supaya lebih banyak pahalanya sembahyang subuh kita jadikan 3 rakaat, beda boleh. Itu sudah jelas 2 rakaat. Aku sanggup lah sembahyang asar itu 20 rakaat, aku nak 20, beda boleh, tetap 4 rakaat. Ada yang sembahyang yang boleh dibacakan silakan, nah, tasbih nak panjang, ya, salat mutlak nak kapan baik, salat taubat, banyak salat-salat. Tapi yang untuk ini ya bisa karena sifatnya pemahaman. Pemahaman itu ya bisa saja berbeda. Kenapa ulama itu menafsirkan itu kepada hal yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan tidak semua orang boleh berijtihad, ada syarat-syaratnya. Hafal Al-Quran, hafal hadis, paham bahasa Arab, tahu nahu sorof, ngerti asbabun nuzul, ayat nasihat mansuh, kemudian hadis tahu tentang asbabul wurudnya. Semua itu harus punya persyaratan. Tidak boleh baru baca bisa ngaji buku kitab terjemahan baik Al-Quran terjemahan nak jadi penafsir Quran lah. Ya. Itu ada tidak tahu siapa nama Ustaz Marani. Ada dalam Al-Quran Qari'ah. Padahal Qari'ah itu artinya pembaca laki-laki. Qari'ah itu perempuan, qari pembaca laki-laki. Al-Quran ada pula Qari'ah artinya hari kiamat. Saya heran. Bukan kau yang heran, kau tuh yang tidak tahu bahasa Arab. Kalau Qari'ah hurufnya qoro'a baru membaca. Kalau qorob ain itu hari kiamat. Nah, jadi tahu beda mana qoro'a mana qari'ah. Ya. Pidi ini antum cerita tengah orang ramai kan. Artinya apa? Tidak semudah itu. Hanya kita nih jangankan nak berijtihad baru, baca kitab yang dikarang orang pun dah ada tamat. Nah, jadi ngikut jadilah dulu, Maka kalau kita tuh bermazhab. Jadi kita kalau seandainya ada yang berbeda, jangan salahkan orang itu. Mungkin dia baca kitab lain. Tapi tidaknya kalau orang nanya, kamu di mana dapat macam tuh? Kami belajar kitab Sulamut Taufik. Itu saja, ya. Nak aku baca tu. Lupa pula. Faslun yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan fi jum'atin aw ghairiha ay yataqaddama ala imamihi bil mauqifi wal ihram. Bagi setiap orang sholat berjamaah menjadi makmum, ya, baik sholat Jumat atau selainnya, wajib untuk tidak mendahului imam dalam tempat berdirinya dan tidak mendahului takbiratul ihram. Jadi kalau kita nak tegak dari sujud, tunggu imam tu dulu tegak baru awak. Nah. Kalau sujud, tunggu imam tu dulu sujud baru awak nurut dari belakang sujud. Nah, kadang-kadang kan ada imam tu sami Allahu liman hamidah. Ada kita kan baca Rabbana walakal hamdu. Mungkin dia agak panjang sikit. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardu wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min sa'im ba'du. Jadi agak panjang, lama dikit tegak. Awak tak sabar lagi, aku sujudlah dulu. Lama ni imam tu sujud ni. Tak boleh. Tetap tunggu dia sujud baru kita, itu nunjukkan kita tu makmum mengikuti imam. Kalau pengen nak duluan, jadilah imam, Wa tukrahu bi ghairi illa mutamin. Bahkan apabila makmum bersama dengan imam dalam takbiratul ihram, maka salat makmum menjadi batal. Tidak boleh serempak dengan imam, ya. Dulu kan imam dulu. Waktu tukrahu bi ghairihi illa tamin, bersamaan dengan imam pada selain takbiratul ihram hukumnya makruh kecuali dalam baca amin, maka hukumnya sunnah, ya. Serempaan dikit kalau dalam hal yang sunat boleh, ya.
Jadi bukan rukun. Misalnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi nului daripada imam. Kenapa pertama yang ada dengar? Imam baca kapan? Ya. Orang kata kalau pada mik yang kalau orang yang pakai kacamata tu yang sini itu memang berbisik pun imam tu dia kedengaran ya, kena saking dekatnya. Nah, itu ya. Kalau boleh mendahului. Untuk amin boleh juga mendahului. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Langsung lama imam mau ni. Amin boleh. Ya. Ada tak nunggu imam dulu baru dia mulai amin. Bab ada orang itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin langsung amin. Ada yang sebelum itu dia baca doa dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waghfirli wali walidayya walil mu'minin baru amin. Kalau dalam Fatihah itu ada doa. Wa yahrumu taqaddumuhu biruknin wa fi'lin. Haram bagi makmum mendahului imam dengan satu rukun fi'li yang dikerjakan anggota tubuh seperti ruku, sujud dan lain-lain. Haram. Batal dia kalau sudah haram tu. Ya tadi bilang tadi, imam belum sujud, awaklah sujud dulu, tak? Imam belum tegak, awaklah tegak. Namun yang imam kau sujud aku tegaklah dulu, bagilah aku nunggu sambil tegak. Tak boleh. Tunggu dia tegak baru kita tak boleh mendahului. Begitu juga membatalkan solat jika makmum ketinggalan dua rukun fi'li tanpa uzur. Rukun fi'li. Kita masbuk pas masuk langsung imam lah sudah sujud. Berarti kan sudah meninggalkan ruku dengan sujud. Nah, kita datang belakang. Tapi kalau mendapati imam masih ruku, itu mesti satu rukun fi'linya. Maka belum membatalkan sholat. Maka kita masih dianggap satu rakaat. Kalau kita masbuk mendapati imam nak cepat imam lah pas awal lagi Allahu Akbar, imam pun langsung Allahu Akbar, ruku ikutlah ruku. Fatihahnya telah digantikan tutupi oleh imam. Walaupun kita tidak sempat baca Al-Fatihah. Kita masih mendapati rukunya. Tapi kalau sujud yang dianggap kita tuh tinggal satu rakaat. Nanti apabila imam sudah salam kita tegak nambah satu rakaat. Nah, yang sering jadi ada sedikit berbeda kita melihat itu ketika orang masbuk itu di rakaat pertama. Misalnya gini, salat maghrib. Salat maghrib, misalnya, ya salat maghrib, tinggal satu rakaat, kemudian tegak, kita masih kurang 2 rakaat. Nah itu kalau dalam fikih itu ada juga pada saat imam itu kita nama satu rakaat, nama yang kedua tahiyat awal lagi. Baru Allahumma shalli ala Muhammad baru tegak. Nah, jadi seakan-akan kita tuh 3 kali tahiyat. Nah, kenapa? Karena kita ngitung 2 rakaat dari sholat kita, bukan ngitung 2 rakaat dari sholat imam. Karena imam tadi tidak ada tahiyat awalnya cuma sekali. Tapi kita ini tadi di rakaat yang kedua tadi itu kita dalam posisi di 2 rakaat dalam sholat maghribnya. Jadi kita tahiyat awal dulu, baru sekali lagi baca tegak lagi. Nah, itu namanya itu ya kita 2 rakaat. Tapi ada orang tuh kalau ketinggalan 1 rakaat adalah 3 rakaat itu langsung ada pakai tahiyat lagi dah. Sah. Karena tahiyat awal itu hukumnya sunat. Maka kalau kita mau menegur imam, ya, misalnya kalau ibu nepuk tangan, kalau bapak
Allah. Itu hanya hal-hal yang bersifat wajib, rukun. Kalau yang sunat, tidak usah ditegur imamnya. Talailah. Misalnya imam lupa kunut. Sami Allahu liman hamidah. Langsunglah sujud. Kan lupa kunut. Tak perlu ucapkan subhanallah. Kenapa? Kunut hukumnya sunat. Lupa tahiyan awal. Tak usah ditegur ngapa? Karena itu cuma sifatnya sunat. Karena dia sunat abad, maka kalau imamnya mau ditambahlah dengan sujud sahwi. Kapan sujud sahwi? Setelah fil alamina innaka hamidum majid, dia sujud. Nah, kalau kita nengok sebelum imamnya sujud, milulah sujud. Jangan pula kita ucapkan subhanallah. Kenapa pula imam kau sujud? Nah, karena itu namanya sujud sahwi. Bacalah subhanaman la yanamu wala yashu. Subhanallah, maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Kami ni Allah suka tertidur, suka lupa. Mafhum mukhalafannya, ampuni kelupaan kami tadi ya Allah, tidak baca kunut. Ampuni kelupaan kami tadi ya Allah, karena tidak tahiyat awal. Jadi yang sifatnya wajib baru kita negur. Kalau sifatnya sunat, maka kalau kita lupa jadi imam, misalnya bacalah ayat, misalnya makna ni bulan Ramadan, pakailah ayat puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min menjamaah belakang tak kau tahu nunjuki. Langsunglah ruku. Ada. Jangan lagi iyo nak mencari ya apalah yo. Makmum mereka ada masa setengah preman meki dia sudahlah mam kata. Nak kalau lagi. Ya. Kemudian wa bi aksara min salasati arkanin tawilatin lah, dan batal salatnya ketinggalan lebih dari 3 rukun yang panjang walaupun ada uzur, tetap batal. Makmum harus mengetahui perpindahan gerakan imam. Makmum dan imam harus berkumpul dalam satu masjid atau tidak dalam masjid masih dalam jarak 300 zira. 1 zira itu saya tengok di internet itu sekitar 40,2 cm. Kalau kita hitung kali 300 itu lebih kurang 162 meter. Imam siko, makmumnya 100 meter sebelah kanan. Berimam dengan imam di sini, tidak boleh. Dekatkan jaraknya. Siar kemungkinan kalau imam salah, dia pun bisa ke depan untuk menggantikan posisi imam. Ya. Kemudian tidak ada penghalang antara makmum dan imam yang bisa menghalangi jalannya makmum menuju imam. Misalnya ada orang bikin mihrab imam ditutup ya. Imamnya nak keluar jalan samping. Kalau seandainya imam kau salah, orang kau tidak bisa ke depan. Kenapa? Imamnya tertutup ruangan khusus. Imam tu orang mulia, orang terhormat. Jadi kita tutup elok-elok. Jangan, ya? Jangan, tidak boleh. Itu memutuskan solat berjamaahnya. Wa yanwi lal kita ma'at taharrumi fil jum'ati wa qab lal muta'abah wa tulil intizar fi ghairiha. Dalam salat Jumat makmum harus berniat jamaah mengikuti imam bersamaan dengan takbiratul ihram. Sedangkan selain salat Jumat, niat jamaah harus dilakukan sebelum mengikuti pergerakan imam dan sebelum menunggu lama untuk mengikuti gerakan imam.
Jadi kalau sholat berjamaah itu jangan lamun yang jaraknya antara kita dengan imam tuh takbirnya, Nah, tapi tetap dalam posisi imam dulu. Kemudian wajibu 'alal imami niyatu al-imamati fil jum'ah wal mu'adati wa tusannu fi ghairihima. Wajib bagi imam niat menjadi imam pada salat Jumat dan salat mu'adah, dan niat menjadi imam untuk selain keduanya hukumnya sunnah. Kalau kita jadi imam salat Jumat, wajib kita tuh juga berniat menjadi imam. Usolli fardhal Jum'ati rakaataini imaman lillahi ta'ala. Berniat. Tapi selain daripada salat Jumat dan salat mu'adah itu boleh imam tidak berniat jadi imam. Ya, misalnya kita datang belakangan, ada orang semayang, nah, tiba-tiba kita senggol dikit tangan baunya, langsung kita takbir belakang. Dia tadi tidak berniat jadi imam dah, ya, boleh. Atau kita dengar pas sholat zuhur kena mic-nya dekat, apa kata imamnya? Sholli fardhu zuhri arba raka'atin mustaqbilal qiblati ada anillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kok imamnya tidak nyebut imaman? Kan dia jadi imam. Nah, mungkin dia lupa atau mungkin dia sengaja, wallahu alam, tapi itu tidak menjadikan terputusnya sholat berjamaah kita. Karena bagi dia itu tidak wajib berniat jadi imam, tapi kita wajib berniat jadi mengikuti imam. Ya, kita wajib, dia tidak. Yang kedua, sholat mu'adah. Apa itu sholat mu'adah? Gini, kalau sudah sembahyang zuhur, kita datang belakangan dewean. Awak kok ada pas, ada enak rasa kalau sembahyang di masjid, di musola, atau tidak ada sembahyang berjamaah tu, hati tidak tenang rasa. Awak biasa sholat berjamaah terus. Nah, ketemu Pak Nando, yuk kawannya awak, imamnya awak sholat zuhur nih. Padahal Nando tadi sudah keluar, sudah sholat. Nah, bagi Nando namanya itu sholat mu'adah. Artinya apa? Mengulang sholat. Ya. Jadi boleh gitu. Enak. Misalnya bapak berdua, bertiga balik dari maghrib, datang belakangan. Nah, orang lah balik. Kalau udah sampai maghrib. Nah, awak kau bertiga kau langsung tak nampak sih macam Fatihah. Tak ada cocok jadi imam. Nah, ketemu ada ustaz, saya kau ada kawan pamo yang dulu tamat madrasah. Tolong jawab juga kawannya awak apa? Jadikan imam kami bentar. Kami kalau ada sholat jemaah lagi, ya boleh. Ya, namanya ngulang sholat. Atau kita sholat tengok lagi azan subuh, lah sholat semain subuh di rumah. Tengok ala kalamu orang tu komat, lu pada komat juga masjid lah. Tiba ke masjid orang belum jaga sholat, so kita sholat lagi, ya boleh. Ya. Itu namanya sholat mu'adah. Dan yaitu berikutnya adalah kajian masalah. Kajian masalah ini maksudnya hal-hal yang mungkin kita temui, mungkin saja tidak kita temui. Makmum membaca amin di tengah bacaan Al-Fatihah, boleh tak? Ya, membaca amin di tengah-tengah membaca Al-Fatihah tidak memutus mualahnya Fatihah, tidak memutuskan Al-Fatihahnya. Hal ini dapat dicari dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri juz 1 halaman 150. Apabila membaca zikir di sela-sela membaca Fatihah, maka hal itu memutus mualah Fatihah, kecuali jika zikir tersebut berhubungan dengan kemaslahatan sholat, sebagaimana makmum membaca amin di tengah bacaan Fatihah karena mendengar bacaan Fatihahnya imam, maka hal itu tidak memutus mualahnya sholat. Ya, jadi misalnya gini, dalam sholat itu kan
ada doa dalam Fatihah. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Artinya itu kan tunjuki kami ke jalan yang lurus. Jadi kita selaku imam, makmum masih amin. Jangan kuat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Apa dalam itu? Amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, serempak. Jadi ucapan amin itu tidak memutus mualah al-Fatihah, masih dimungkinkan. Mungkin kita pun pernah mendengar apa nama itu orang baca sabihis, ujungnya apa? Suhufi Ibrahim wa Musa, apa itu? Alaihissalam. Nah, apa? Boleh selama ucapan itu dalam bahasa Arab. Yang tidak boleh kalau pakai bahasa kita masing-masing, ya, bahasa Arab. Kunut bahasa Arab. Ada orang ditambah lagi dengan doa untuk Palestina, tapi tetap dalam konteks bahasa Arab. Nah itu diboleh kita maco amin, ya. Bahkan sebelum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kadang-kadang imam tuh nyebut juga, kadang gitu wabifirli wali walidayya walil mu'minin. Amin. Kalau kawan ada sabar lagi, nak amin lah kan. Nodolin amin. Apa cepatnya juga dia tuh panjangnya macam ayat ni. Boleh nak yang ikut dak je. Kudu yang itu bae. Pas main situ kalau imam kau di situ pula jadi imam tu. Laki-laki mengingatkan imam dengan tepuk tangan. Tepuk tangan dilakukan jamaah laki-laki saat mengingatkan imam hukumnya makruh, namun tetap mendapat kesunahan, yaitu tanbih mengingatkan imam. Ya. Jadi sebenarnya laki-laki itu maunya mengucapkan subhanallah. Tapi entah macam mana. Ada mungkin agak laki-laki kebetina-betinoan, ya. Jadi negara imamnya nepuk tangan, makruh, tapi tetap dapat sunnahnya. Apa sunnahnya? Mengingatkan imam. Tapi ingat yang saya bilang tadi bahwa mengingatkan hal-hal yang wajib, ya. Untuk yang perempuan itu sebenarnya nepuk tangan. Nah, kalau yang laki-laki, kadang-kadang kita nih, ya macam mana lah. Kadang-kadang kita lupa. Imamnya dah lupa. Kadang-kadang imamnya dah lupa dah. Saya pernah itu kemarin sembahyang Isya. Subhanallah dalam hati. Nah, awak mengucapkan subhanallah. Perasaan awak baru 3 rakaat. Padahal menurut kanti 4 rakaat kan loh. Rupanya awak dewek yang lupa. Ya, ikutlah orang banyak. Ada. Maka mulut ke spontanitas deh. Untunglah imam dia dengan ada ke belakang. Apa salah aku tadi? Kemudian spontan membaca subhanallah ketika imam salah. Membaca subhanallah tanpa niat mengingatkan imam menurut ulama mutaqaddimin tidak membatalkan salat, dan menurut Imam Ibnu Hajar membatalkan salat. Subhanallah mengingatkan imam, ya, membaca subhanallah tanpa niat mengingatkan imam, ya. Jadi nak ingatkan imam tak cuma hobi dia baca subhanallah. Ada kalimat daripada bahasa apa namanya tu yang mungkin takjub kita dengarnya, tahu arti ayatnya tu subhanallah, ya. Atau membaca ketika orang tu membaca kalimat-kalimat yang cerita tentang neraka, astagfirullah, astagfirullahaladzim, ampun, minta ampun. Nah, itu mungkin, ya, itu kalau niatnya tidak, itu hukumnya makruh. Tapi menurut Ibnu Hajar itu bisa membatalkan sholatnya. Membaca amin bagi yang tidak mendengar imam. Nah, misalnya tadi masjid Istiqlal, tadi masjid mana, tengah-tengah
Ihdinas siratal mustaqim. Buk, lampu mati. Mic-nya mati juga. Jadi bacaan imam itu tidak kedengaran lagi untuk jarak kita yang 50 meter ke belakang. Makmum yang tidak mendengar bacaan Fatihahnya imam tidak disunnahkan membaca amin. Namun menurut pendapat dalam kitab Al-Ubad, hukumnya tetap sunnah apabila mendengar bacaan amin dari makmum yang lain. Ya benar ada wajibnya lagi dengan ucap tidak disunahkan amin, tapi yang belakang imam kan dengar bahasa apa? Imam baca Fatihah. Di belakang saf yang pertama kan ingat. Dan terus nanti akan aminnya ya macam air gelombang lah. Riaknya ke sana kemari. Nah, kalau kita dengar ke kanan kita mengucapkan amin, ya bacalah juga amin. Ya, tuh. Kalau mau ada dengar galau-galau, ya udah usah lagi ya. Makmum selesai dahulu dalam Fatihah. Makmum yang telah selesai baca Fatihah sementara imamnya belum, sebaiknya membaca surah Al-Quran atau berzikir. Hal ini terdapat dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra juz 1 halaman 142 kalau pengen nak mencarinya, ya. Nah itu misalnya sholat asar yang sholat siri lah. Tapi kalau sholat yang zahar maghrib kita tidak boleh. Maka dia idealnya seorang imam tuh kalau dia paham atau tidak lupa, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Idealnya dia berhenti dulu sebelum baca ayat itu sekira-kira macam inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, baru dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal dan seterusnya. Jadi dikira-kira makmum itu sudah sampai kepada siratal ladzina an'amta alaihim, imam baru mulai baca ayat. Supaya jangan lamonian makmum tadi baca apa sehingga berkacau ya. Idealnya makmum itu dengarkan bacaan imam. Fa iza Quri Al-Quran fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila tugas makmum itu dengarkan baca Quran itu. Nah, maka ada jarak. Baru dia baca ayat berikutnya. Nah, tapi kan kalau sholat asar, siri, kita dah tahu. Imam tadi baca ayat setelah Fatihahnya ayat apa nih? Itu sementara kita sudah baca Fatihah. Bismillah. Imam belum ada juga ruku. Apa nongok menunggu imam tu ruku? Nah, dalam sholat sebenarnya tidak ada waktu yang kosong selain berzikir kepada Allah. Maka maknanya itu as-sholatu li zikri. Sholat itu adalah ingat. Maka macam mana tu? Kalau macam tu, amin. Imam belum ada ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Sampai ke ujung, belum ada ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Belum ada ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Umpama. Tapi kalau imam sudah ruku, di bacaan apapun kita ikutlah ruku. Misalnya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Imam ruku lah. Dan saya lagi lanjutkan, lanjutkan daripada surah tadi. Karena kita harus diutamakan ngikut imam. Sama juga kita sholat subuh, umpama. Kita kan senang sholat sunat subuh. Sementara kita datang belakangan. Nah, di masjid itu semayangnya balik, tiang besar. Nah, yang biasa azan kau tadi, tengok kiri tak ada lagi nang semayang, tengok kanan tak ada lagi nang semayang, ngamik-mik, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, menawak di belakang baru satu, berhentikan semayang tu. Kejar takbir pertama dengan imam. Ya, kejar takbir pertama itu. Maka kalau kita datang belakangan, ya jangan lagi nak semayang kalau tengok. Ya, saya berapa lama dulu pernah ke waktu di Aceh itu, berapa tempat. Dia tidak mikir di itu kan ada tuh apa lens kayak kamera itu kan azan. Dari jarak azan ke qomat sudah dibuatnya kadang 7 sampai 10 menit. 10 menit ada merek kalimat qomat.
Kalau sudah ada kalimat qomat, tegaklah. Ada nengok kiri kanan lagi tak. Sembahyang tak kamu lah, salah deh, kamu lambat. Ini kadang-kadang tak orang lah lama nunggu nak qomat, yang datang belakangan sembahyang pula, akhirnya nunggu dia. Ni assalamualaikum warahmatullahi ke kanan ke kiri, tiba pula sekok sembahyang pula sekok. Nunggu pula dia. Akhirnya awana ibadah muat dosa kanti, nak. Merutuk lah kita. Nak. Kadang-kadang ya, ngaji kau, kadang-kadang yang tidur lebih besar pahala daripada yang bangun. Ngapa pula? Karena yang tidur tadi tidak ada bercakap, tidak apa-apa. Yang bangun gawe ngatoi yang tidur. Jam berapa? 5 menit lagi. Inilah 12 oh. Jam aku. Taklah jam kamu. Makmum yang sudah terlanjur berdiri. Imam itu kadang-kadang begini. Ada imam tuh apa namanya tuh tahu dia. Ini Allahu Akbar dari tegak ke ruku. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar itu berarti dari berdiri ke sujud. Allahu Akbar, pandang tegak. Allahu Akbar. Itu berarti dari sujud ke ada enggak? Inilah rakaat kedua, nak tahiyat awal, tapi bahasa takbirnya macam nak tegak. Allahu Akbar. Perasaan, awak dah ingat lagi ke berapa rakaat? Akhirnya tegak. Awak tegak, tengok kawan duduk kan lo. Apa yang kita lakukan? Nah, kalau kita makmum, sebaiknya duduklah. Karena kita wajib ngikut imam. Ya. Tapi ada pendapat ulama lain mengatakan, tidak usah tegaklah. Tunggu bayi imam itu tegak. Karena imam sedang tidak mengerjakan sesuatu yang wajib. Imam lagi mengerjakan sesuatu yang sunat. Karena tahiyat awal itu hukumnya sunat. Tidak enak pula tegak dari dewean. Duduklah. Duduk. Bagaimana kalau imam yang lupa bahawa ini nih harusnya tahiyat awal, tiba-tiba berdiri. Nah kita kalau dengan imam macam tu ikut berdiri. Jangan talakkan imam dewean tegak. Awak duduk kalau-kalau. Kita ni ikut ni. Nah maka berdiri kalau imam itu, ini misal dia lupa. Allah. Nah kalau masih batas ini, masih boleh tu balik turun. Tapi kalau sudah lebih banyak ketegaknya, dia tidak usah turun lagi. Dia sudah mengikuti daripada rukun yang berikutnya. Ya, kalau misalnya batasnya, ini kan lah dekat ketegak, udah tegak. Langsunglah. Jangan lagi balik ke duduk. Nah, ini caranya ya. Kalau makmum terlanjur berdiri, duduk. Awak ngikut imam. Makmum tasyahud awal, imamnya tidak. Coba lihat tuh. Ya, dah nampak pula. Baru tahu mata kau. Salatnya makmum menjadi batal jika ia melakukan tasyahud awal sementara imamnya tidak melakukan, kecuali imam melakukan duduk istirahat setelah sujud sebelum berdiri. Nah, jadi kita tidak boleh tasyahud awal dewean kalau imam tidak dalam posisi duduk. Ada orang tu tomak ninahnya agak lama. Ada orang tomak ninahnya sebentar. Gerakan makmum bersamaan dengan imam. Gerakan dan bacaan makmum tidak bersamaan. Jika bersamaan dengan imam, dapat menghilangkan fadilah jamaah apabila ada unsur kesengajaan. Ya, kalau serempaknya dengan imam. Kalau unsur sengaja, dah boleh utamakan, dahulukan imam daripada kita. Yang namanya makmum tu intinya ngikutlah.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alarmnya pun sudah berbunyi. Ini pengajian kita pada pagi hari ini dalam subuh keliling pejuang subuh Jambi. Ya, saya harapkan mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita tidak buka termen tanya jawab. Karena semakin banyak yang bertanya, semakin banyak yang tidak bisa saya jawab. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.